Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, uratilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Bilangan 11 ayat 23. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Cuma dikasih Tuhan, ini latar belakang kisahnya. Nanti bisa dibaca komplitnya, ini panjang soalnya. Jadi bangsa Israel ini mulai lagi ya, berulah istilahnya. Mereka minta daging. Mereka lama nggak makan daging. Ya, setelah sebelumnya menerima mana, tapi daging nggak ada. Ya, komplain lagi, bersungut-sungut lagi, begitu kurang lebih ya. Sampai akhirnya Musa bingung, waduh, menuntut daging dari mana? Dan diketahui bahwasanya yang bersama dengan Musa itu mungkin sekitar 600-an ribu orang. Bagaimana memberi makan daging, berapa banyak domba atau lembu yang dibutuhkan? Pikiran Musa udah kemana-mana. Singkat cerita, ya Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Masakan Tuhan tidak mampu melakukan itu? Itu ya teguran untuk Musa. Ya sudah membawa ya bangsa itu keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan, dengan berbagai banyak tantangan, berbagai macam kesulitan, tetapi bisa diatasi. Ya mulai latihan berau, termasuk juga sebelumnya sudah terima manna bangsa itu. Tetapi hari itu Musa mulai dibikin pusing lagi dengan tuntutan daging. Cuma dikasih Tuhan, Tuhan nyatakan, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu. Jadi Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya Dia mau katakan, itu terlalu mudah bagiku gitu ya. Bahasa lainnya gitu kan. Masa kuasaku tidak bisa melakukan itu gitu. Nah, akhirnya Tuhan menyatakan, sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku itu terjadi kepadamu atau tidak. Dan Tuhan membuktikannya. Waktu itu harus diberi nanti lanjutannya makan burung puyuh gitu ya. Dan itu luar biasa. Bukan sehari dua hari, berhari-hari, sebulan dan malahan. Cuma dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, kita melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan itu begitu mengasihi bangsa itu. Dan Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu untuk menolong bangsa itu. Cuma yang jadi masalah seringkali adalah bagaimana ketidakpercayaan, bagaimana keraguan akan kuasa Tuhan seringkali timbul. Dalam kehidupan kita pun demikian. Kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Saya yakin tidak ada yang meragukan. Kita mengimani pemeliharaan Tuhan. Kita mengimani
penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya pada waktu menghadapi masalah, timbul seringkali muncul di hati kita keraguan. Apakah Tuhan mau menolong? Aku percaya Tuhan bisa, tapi apakah Tuhan mau menolongku? Nah itu loh, hal-hal yang demikian harus dijauhkan dari hidup kita. Sebaliknya, ketika engkau menghadapi pergumulan dan engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, jangan sampai ada rasa ragu dan bimbang. Tetaplah percaya. Jangan sampai Tuhan berkata, masa akan kuasaku kurang untuk melakukan itu, untuk menolong hidupmu. Jangan sampai itu Tuhan nyatakan kepada kita karena keraguan kita. Sebaliknya dengan beriman, aku percaya bahwa Tuhanku sanggup melakukan segala sesuatu. Aku punya Tuhan yang besar, yang mampu mengatasi segala keadaanku. Harusnya dengan iman demikian. Dan kita percaya ketika kita memiliki iman yang teguh yang seperti itu, maka kuasa Tuhanlah yang akan turun dan nyata terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi jangan membuat Tuhan murka, jangan membuat Tuhan menjadi istilahnya sedih karena ketidakadaan iman atau keraguan kita terhadap Dia. Ingatlah, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya, kita percaya. Dan kalau engkau menghadapi masalah, ingatlah akan hal itu. Tidak ada yang mustahil bagi hidupmu. Tidak ada yang mustahil untuk menolong hidupmu. Tuhan bisa melakukan apapun. Entah itu permasalahan kesehatanmu, permasalahan rumah tanggamu, permasalahan pekerjaanmu, permasalahan perekonomianmu, atau apapun itu. Jangan batasi Tuhan. Sekali lagi ya, sering kali saya sampaikan melalui media ini bahwa Tuhan bertindak dengan caranya. Ya, jangan membatasi Tuhan, dan Tuhan bertindak menurut waktunya. Ya, jangan membatasi juga kapan. Jadi kita hanya apa? Mengimani akan firman-Nya, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan mengalami sendiri apa yang dijanjikan. Ingat bahwa firman Tuhan pasti terjadi. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti tergenapi. Sekalipun di luar batas kemampuan kita untuk memahami akan hal itu. Yang dibutuhkan hanya iman. Terima janji Tuhan dengan iman percaya. Dan engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang terjadi atas hidupmu. Ingatlah, kemuliaan harus dikembalikan bagi nama Tuhan. Sebab itu bukan karena gagah kuat kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Teguhkan kuatkan imanmu di tahun yang baru ini. Untuk kita banyak mengalami perkara ajaib bersama Tuhan. Amin. Berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di tahun yang baru ini Tuhan. Kami dibukakan lagi perkara yang baru. Bahwa tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Dan kami percaya kalau yang lain ditolong, Tuhan pasti juga menolong hidup kami dengan segala pergumulan kami. Bahkan dengan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat di luar batas kemampuan kami. Kami imani segala perkara terjadi dan semua kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, dan jauhkan celaka mara bahaya. Bila damai sejahtera, sukacita dan segala berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, dan kesehatan kekuatan daripada-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat. Selalu harus semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.